Bagaimana masyarakat Nusa Tenggara Timur itu sangat mencintai beliau. Makanya kalau saja konstitusi kita itu menghendaki presiden itu bisa 3 periode, kemungkinan besar masyarakat Nusa Tenggara Timur itu pasti akan memilih Pak Jokowi itu. Ya, ya itu. Dengan lihat mukanya Pak Presiden gembira sekali bermain bola di tempat ini walaupun dengan diguyur oleh hujan lebat. Sangat bahagia Pak. Seumur hidup saya selama ini Presiden memang sering kali kunjung ke sini. Baru kali ini saya bisa berjabatan tangan dengan Presiden karena bermain bola bersama Presiden lagi. Pemain-pemain legend yang mendunia yang bisa bertaraf internasional di sini juga belum tentu bisa bermain bersama Presiden. Iya, bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, dari 2014 sampai dengan Oktober 2024 lalu, merupakan sosok Presiden Republik Indonesia yang sangat membanggakan mereka. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, sosok Jokowi ini merupakan sosok pemimpin, sosok presiden selama 10 tahun, selama 2 periode itu merupakan sosok yang terbaik sepanjang masa. Ada begitu banyak buatan Pak Jokowi selama dia memimpin. Mulai dari beliau membangun berbagai infrastruktur seperti bendungan, jalan raya, ya, lokasi-lokasi pariwisata. Dan yang paling monumental dan spektakuler adalah Pak Jokowi itu membangun kota Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggana Barat. Beliau menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk membangun kota Labuan Bajo itu menjadi kota yang sangat indah. Bahkan KTT ASEAN Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2023 itu dilaksanakan di Labuan Bajo. Berbagai kepala negara di ASEAN itu datang ke Labuan Bajo dan pesawat-pesawat mereka mendarat di Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo. Makanya ya, orang Nusa Tenggara Timur itu sangat mencintai yang namanya Pak Jokowi itu. Sampai dengan detik ini mereka sangat merasakan bagaimana sentuhan-sentuhan tangan, bagaimana kecintaan Jokowi terhadap Nusa Tenggara Timur itu. Anda bayangkan tadi itu, ya, sebanyak 22 kali Jokowi mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya, dari berbagai acara-acaranya. Coba Anda bayangkan. Saya kira saya belum mendapatkan catatan resmi ada mantan presiden-presiden sebelumnya itu yang mengunjungi Nusa Tenggara Timur sebanyak itu. Saya tidak tahu daerah lain di Indonesia ya, apakah juga beliau melakukan hal yang sama, tapi di Nusa Tenggara Timur beliau itu mengunjungi sebanyak 22 kali. Dan banyak sekali buatan-buatan beliau itu yang dirasakan langsung oleh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu yang paling spektakuler tadi itu adalah beliau membangun kota Labuan Bajo menjadi kota super premium. Dan setelah ya kegiatan dunia, kegiatan internasional G20 dilakukan pada ya tahun 2023 lalu itu, jumlah wisatawan yang ke Labuan Bajo itu meningkat drastis. Meningkat drastis. Coba Anda bayangkan. Kenapa? Karena mereka mau mengunjungi Pulau Komodo, mengunjungi Pulau Padar, dan berbagai objek-objek wisata menarik yang ada di Manggarai Barat itu. Ini tentu sangat luar biasa ya. Jadi kalau ada orang yang ya mungkin tidak menyukai Pak Jokowi atau membenci Pak Jokowi, justru Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sangat-sangat mencintai yang namanya Pak Jokowi itu. Dan saya sudah pernah bertanya kepada masyarakat, pada
Pilpres kali lalu ya, Pilpres 2024 itu, kebanyakan masyarakat itu memilih Prabowo Gibran. Lalu saya tanya mereka, kenapa Anda memilih Prabowo dan Gibran? Ya, karena mereka mengingat jasa-jasanya Pak Jokowi. Jadi mereka memilih Pak Prabowo Gibran itu karena mengingat jasa-jasanya Pak Jokowi. Itu yang diucapkan oleh masyarakat loh. Dan saya bertanya langsung. Saya turun ke masyarakat. Kebetulan saat itu saya juga menjadi salah satu calon anggota DPD RI ya. Saya tanya mereka, untuk Pilpresnya pilih siapa? Mereka mengatakan, Pak, kami pilih Prabowo Gibran. Kenapa? Ya, karena Pak Jokowi. Kami sangat mencintai Pak Jokowi. Begitu banyak buah tangan karya-karya Pak Jokowi untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Itu yang mereka ucapkan loh. Ini ucapan dari mulut masyarakat loh, dari mulut rakyat. Ini bukan disetting. Itu artinya bahwa memang Pak Jokowi itu sangat dicintai oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, bagaimana mereka tidak mencintai ya? Pak Jokowi itu bisa datang ke Nusa Tenggara Timur itu sebanyak 22 kali dan begitu banyak ya, begitu banyak jejak-jejak Pak Jokowi itu di NTT. Ya, mulai dari membangun bendungan, membangun waduk, membangun irigasi, membangun jalan raya, dan infrastruktur lainnya yang tentu itu untuk kepentingan masyarakat. Dan lagi-lagi yang paling monumental tadi itu adalah membangun kota Labuan Bajo, menjadikan kota itu kota super premium, dan kini ya banyak sekali wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Itu kisaran setahun itu bisa sampai angka 700.000 orang. Coba Anda bayangkan. Jadi yang sebelumnya itu hanya sekitar 300 sampai dengan 500.000 orang, kini bisa sampai dengan angka ya 700-800.000 orang yang datang ke Labuan Bajo pasca kegiatan ya KTT, konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2023 lalu itu. Ini luar biasa menurut saya ya, luar biasa. Itulah fakta-fakta tentang Pak Jokowi, bagaimana masyarakat Nusa Tenggara Timur itu sangat mencintai beliau. Makanya kalau saja konstitusi kita itu menghendaki presiden itu bisa 3 periode, kemungkinan besar masyarakat Nusa Tenggara Timur itu pasti akan memilih Pak Jokowi itu. Ya. Ya, itulah realitas yang terjadi ya. Ini saya bukan ngarang-ngarang atau beropini ya, tapi memang faktanya demikian. Kalau Anda tidak percaya, Anda kunjungi NTT saja atau datang ke Labuan Bajo ya. Di sana Anda bisa merasakan perbedaannya bagaimana ya pembangunan di kota Labuan Bajo itu yang begitu indah. Luar biasa. Sangat luar biasa loh. Jadi bagaimana menyulap kota itu menjadi kota yang sangat indah sekali. Dananya tidak main-main loh. Triliunan rupiah. Ya, dan dampaknya sangat besar sekali dampaknya itu. Dan bukan hanya untuk kota Labuan Bajo ya. Daerah-daerah penyangga kota Labuan Bajo juga itu justru ya menjadi maju setelah dilakukannya konferensi tingkat tinggi itu. Tidak ada dalam bayangan ya masyarakat Manggarai Barat dulu itu bahwa akan digelar sebuah event internasional ya sekelas KTT loh, dilakukan di Labuan Bajo. Tidak ada dalam bayangan sama sekali. Kalau selama ini kan selalu di kota-kota besar di Indonesia ya, tapi Jokowi justru menariknya, menempatkannya Labuan Bajo sebagai lokasi strategis, lokasi utama digelarnya konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada tahun 2023 lalu itu. Sungguh luar biasa ya. Jadi banyak sekali masyarakat Nusa Tenggara Timur itu yang berdoa semoga Pak Jokowi itu selalu dalam keadaan sehat. Ya, terlepas daripada bahwa ada kontroversi-kontroversi yang terjadi dalam diri Pak Jokowi itu, tapi yang pasti bahwa beliau itu sangat dicintai oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Perlu diingat, tidak ada satupun manusia atau pemimpin di dunia ini yang 100% itu disukai oleh
masyarakatnya. Nggak ada. Ya, di belahan dunia manapun di bumi ini, tidak ada satu pemimpin atau kepala negara itu yang disukai 100% oleh masyarakatnya. Pasti ada masyarakat yang menyukai, pasti juga ada masyarakat yang tidak menyukainya. Ya, sama juga seperti dirinya Pak Jokowi itu dan pemimpin-pemimpin lainnya. Oke, bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda ya sependapat dengan apa dirasakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap sosok Pak Jokowi, ataukah Anda punya pandangan lain? Silahkan tuangkan komentar di kolom komentar video seperti apa pendapat Anda. Dan kalau Anda menemukan video ini, mohon bantuannya diteruskan, di-share sebanyak mungkin. Siapa tahu banyak orang beropini atau berpendapat terkait dengan ya bagaimana testimoni-testimoni masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap sosok Jokowi. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak bleng ya.